Hadratul Mukarram Syekhuna Syekh Muhyiddin hafizahullah wa mata'na bituli hayatihi tamadna min anwarihi. Ahbab, ikhwan, akhwat, insyaallah kita nyambung ya. Halaman berapa ya? Safhah kam? 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min adabihim idza istabra'u yaj'aluna yadahum min dakhilis thawb. Masyaallah. Wa yakhafuna min wuqi yadihim al-yumna ala farjihim ikraman lil Qur'anil azim wa kutubil ilm wa lisuhbati allati yusabbihuna 'alaiha. Ini adab para salikin, para sufiyin apabila dia istibra ya, membersihkan kemaluannya, membersihkan tempat kotoran ya, mereka ya menjadikan tangannya itu dari dalam baju, artinya nggak telanjang bulat ya, masih pakai sarung, maka tangan kirinya menggosok di belakang sarung itu, di belakang kain. Kenapa? Karena takut tangan kanannya menyentuh kemaluannya. Kenapa? Karena untuk menghormati Al-Quran. Karena tangan kanan ini selalu untuk digunakan yang baik-baik, megang Al-Quran, megang kitab, megang tasbih ya. Dan bertasbih di tangan kanannya. Maka tangan kanan jangan sampai menyentuh kemaluan. Itu adalah adab mereka, apalagi ketika melakukan istibra. Wa min kalami Syekh Afdaluddin rahmatullahi alaihi, inni la astahyi an adkhulal khala bisawbin waqa'at fihi shalah aw aqra'ul Qur'an wa qad takallamtu kalimatan qabihah wa rubbama atrukul qira'ah idza takallamtu kalimatan qabihah zamanan tawila Allah hatta ansatil kalimah wa kadzalika astahyi an amsik farji biyadil yumna. Ini perkataan seorang sufi ya, Syekh Afdaluddin, bahwa beliau mengatakan bahwa saya malu untuk masuk ke WC itu memakai baju yang baju itu dipakai baca Quran. Jadi lepas baju sholat gitu ya. Atau aku baca Quran ya, sedangkan saya pernah bicara yang buruk. Jadi abis ngomong jelek mau baca Quran malu. Itu adab mereka. Sama dengan adab yang pernah saya ceritakan, seorang wali mau sholat malam ya, nggak jadi, angguran nangis, ngegerung-gerung ya, di depan musola dia, artinya di tempat dia sembahyang. Di atas sejadah kan biasanya sembahyang. Dia nggak berani nginjek sejadah itu. Angguran dia pilih menangis. Nangisnya sampai ngegerung-gerung. Sampai kedengeran tetangganya. Dikirain tetangganya sakit. Kenapa? Ditanya. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi kenapa kamu menangis? Dan mengganggu kami? Ya kalau ada apa-apa pertolongan, bilang. Enggak. Saya mau sembahyang malam. Tapi saya malu sama Allah. Kenapa? Karena tadi siang saya melakukan dosa. Nah logika tetangganya ini yang bukan sufi, loh iya, aneh ente. Justru kesempatan malam ini bertobat kepada Allah kalau memang melakukan dosa.
Mereka logikanya bukan begitu. Karena Allah itu punya orang-orang ya yang Allah muliakan. Dia berada di tempat dan waktu. Bagi dia tempat dan waktu itu sebuah alokasi yang suci. Yang masuk kepada waktu dan tempat yang suci itu adalah orang-orang suci. Coba malam udah deket pagi, siapa yang bisa bangun di situ? Paling bangun ada amalan karena supaya bisnisnya goal. Ada anak muda ngamalnya ngamal ngemat asihan. Bangun malam tuh. Tapi khusus untuk Allah itu nggak ada. Itu orang-orang yang suci. Ya. Nah mereka beradab apabila dia masuk ke ruang waktu. Di mana di situ adalah orang-orang yang suci. Dia malu. Maka dia menangis. Memohon ya, kepada Allah agar diampunkan dosanya. Untuk sholat malu. Ini kan nggak sampai nih. Ya, kita nggak sampai nih adab ke situ tuh. Kita mau angsik terus, tahu angsik? Apa angsik ya? Terobos terus gitu. Karena tidak ada adab. Adab makin tinggi, makin keluar dari logika umum. Nah, itu sebab jangan pernah kita ukur mereka ya, para arifin dengan ukuran logika umum. Karena dia punya etika yang halus sekali. Ya. Ini sama mau baca Quran karena dia habis ngomong jelek, ya Allah malu banget. Ya. Boleh jadi dia nggak ngebaca-baca Quran tuh. Ya, kenapa? Karena ya, lama dia nggak baca Quran karena lidah nih sering diomong jelek. Kita mah sambil baca Quran sambil gibah. Itu tidak ada adab. Ya, karena di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menjelaskan ya, ada orang membaca Al-Quran seperti membaca risalah ya, kekasih ya, Habibah. Dia baca Quran seolah-olah itu risalah ya, minal mahbub. Ada orang membaca Al-Quran ya, seperti dia mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada orang membaca Al-Quran seperti dialah yang menerima wahyu itu, Al-Quran itu. Jadi ketika dia, coba ente kalau baca Al-Quran, rindunya udah meledak. Ya, meledak nih udah rindu yang udah gak bisa ngomong, gak bisa melek, udah meledak, udah ke dalam tuh. Itu rindu. Ketika baca suratnya, kita yang baca itu seolah-olah dia yang ngomong sama kita. Lihat film-film kan, kalau ngebaca surat cewek, suaranya cewek kan. Padahal yang baca cowok. Ya, itu kan penghayatan cinta itu kan. Itu bukan baru, itu beberapa ratus tahun yang lalu orang sufi bicara tentang cinta udah sampai ke situ. Ketika baca Quran itu seolah-olah Allah seperti Nabi menerima wahyu dari Allah. Seolah-olah Allah yang ngomong meskipun dia yang baca. Kita yang baca kayak orang sadar, kayak orang habis minum nggak sadar. Makanya habis baca Quran marah-marah, habis baca Quran ghibah, ya, dia nggak merasa apa-apa, nggak ada adab apa-apa kepada Allah. Nah mereka punya adab tinggi sekali. Habis ngomong buruk aja lama nggak baca Quran, bersihin dulu baru. Ya, ini jangan ditulat ya. Ini permainan orang dewasa. Gue kayak habis ngomong buruk mulu lah. Bagaimana kalau nggak baca Quran lain. Ya, ini berbicara adab mereka orang-orang yang tinggi nih. Sampai begitu. Ya, kita jangan terus itunya yang dilakukan, tetapi kebersihan jiwa kita yang kita lakukan. Gue habis ngomong jelek nggak baca Quran lah. Belum sampai ke situ adabnya. Itu bukan dibikin-bikin. Ntar kayak kalau udah bersih begitu sudah bawaan sifatnya. Itu adab. Ya. Dulu seorang ketika di dalam tarbiyah pada fil bidayah, mungkin dia membiasakan ya, untuk berakhlak baik, tetapi lama-lama jadi adab. Jadi adab itu jadi tabiat, jadi karakter. Lama-lama jadi karakter. Jadi adab itu bukan totok kromo yang dibuat
oleh pikiran kita. Itu bukan, tetapi adab itu ya, karakter. Ya, kenapa orang sufi tidak bicara akhlak tetapi adab? Karena akhlak sudah dimonopoli oleh para filosof, bahwa itu lebih kepada budaya. Makanya lihat para ulama apabila bicara akhlak itu budaya, bukan. Ya, orang sufi bicara adab, akhlak itu bukan budaya. Lihat para ulama yang non sufi tentunya. Jika dia menerjemahkan akhlak, dia pasti lari ke budaya, bukan. Ya, bagi orang sufi akhlak itu adab. Adab itu adalah karakter tabiat. Ya, udah jadi watak dia. Gitu. Nggak bisa hilang lagi, udah nggak bisa. Ya. Hatta ansatil kalimah, sampai omongan yang buruk itu dia udah lupa, baru dia baca Quran. Begitu juga katanya aku malu ya, memegang parjiku dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu sering dipakai untuk yang baik-baik. Ya, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia tidak pernah ya, melihat kemaluannya sampai wafat. Ya. Qala wa qad balaghana an ba'di sahabati annahu, bahwa sebagian sahabat ya, tidak pernah menyentuh parjinya itu dengan tangan kanan sejak muzbaya Rasulullah SAW, sejak dia berbaiat, sejak dia masuk Islam, dan sejak dia berbaiat untuk tidak syirik, untuk tidak meninggalkan ibadah. Sejak itu dia sampai mati tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Wa balaghani aidan anna muridan min muridi Syekh Najmuddin al-Kubra waqa'at yaduhu ala farjihi fil khalwah. Allah, ada cerita yang sampai kepadaku, kata Imam Sya'rani, bahwa salah seorang murid Syekh Najmuddin pernah tangannya waqa'at. Ya, artinya waqa'at itu enggak sengaja kesentuh parjinya, kemaluannya ketika dia khalwah. Ya, ketika dia khalwah. Khalwah itu dia masuk ke kamar atas izin gurunya untuk melakukan zikir khusus 3 hari misalnya, nggak keluar, nggak boleh, kalau bisa sebetulnya tidak boleh dilihat orang, tetapi yang penting dia tidak boleh melihat orang dan tidak boleh bicara kepada orang, itu khalwah. Ini mah khalwah bawa handphone sambil WhatsApp, bukan khalwah itu mah. Ya. Ada orang lagi khalwah, WA ke saya, Sidi saya sedang khalwah udah 3 hari, doain emak. Yang ya, sempat-sempatnya ya, khalwah, dia kirim WhatsApp. Nah, khalwah itu ya atas izin syekhnya, ya misalnya talat ayam atau subuh, ya, dia masuk khalwah, kemudian dia zikir khas di situ, zikir Allah, dan nggak ada apa-apa di dalam huruf itu, tidak ada apa-apa. Walau Quran, ya, Quran juga nggak ada apa-apa. Tidak boleh ada sesuatu yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga yang mengganggu pikirannya, kejernihan pikirannya. Dia hanya zikir Allah, Allah, Allah. Nggak boleh zikir yang lain, nggak boleh hatta baca Quran. Ya. Karena akan mengundang pikiran kemana-mana. Itu fokus kepada Allah. Atau ala irsyadi syaikhi. Ya, atas bimbingan gurunya. Ya, ini khalwah. Ya, bawa roti ke dalam kamar. Nggak ada boleh. Kosong, kamar itu kosong song. Makanya dulu orang dulu itu ngambil di guha. Dulu ngambil di guha. Ya, sekarang di apartemen nggak apa-apa. Yang penting kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa yang mengganggu mata, telinga, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kalau di apartemen bingung, ntar ada mobil lewat, nah, ini terganggu. Ya. Namanya khalwah.
Tiba-tiba mungkin dia kesentuh tangannya itu. Ya, nonggel, kalau kita tahu nonggel. Nonggel apa nenggol? Nyenggol kemaluannya tuh. Setelah itu dia nggak putuh-putuh. Fata asara alal fath. Nggak putuh-putuh. Itu nur tidak sampai ke hatinya. Ya. Banyak. Kenapa orang lama bertarekat? Karena tidak sidik. Ya. Coba ya Allah. Ya. Kesenggol itu doang nggak putuh. Ya, nggak putuh tuh nggak paham Allah, nggak paham hakikat, nggak dapat akhlak, nggak dapat nur, itu nggak putuh. Ya. Falamma kharaja ba'dal fatah qala lahu syekh. Nah, kemudian singkatnya dia putuh setelah keluar tuh. Kemudian syekhnya berkata, ya, saya tahu katanya. Tanganmu itu nonggel farjimu katanya ketika kamu khalwah. Dan putuh berhenti di situ dengan sebab itu kata gurunya. Ya, kamu ketika di khalwah ada susah kan untuk tawajuh itu, untuk nyambung itu. Ingat itu kan bukan seperti asap yang ngepul ke atas, tetapi seperti sinar yang lurus, tidak ada yang menghalanginya. Seperti laser. Gitu. Tiba-tiba mau ingat itu terhalang, itu namanya tidak terbuka. Putuh, ingat apa baik. Nah, itu gara-gara nonggel tuh, ingat apa baik. Kita sholat kalau ingat apa baik, nggak bisa seperti laser itu ingat kepada Allah, itu berarti ada sesuatu yang menghalanginya, yang menghijabinya, yang menutupi putuh itu. Kita mau orang mikir pisan bodoh amat sholat mau. Ya, kenapa? Karena tidak beradab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita diajarkan ketika di majelis ilmu beradab? Karena ada putuh di situ. Ya. Orang di majelis ngobrol udah itu inqata'al madad wal futuh. Terputus sudah. Ya. Dan mungkin 40 tahun terputus. Kami diusir di majelis itu ngobrol, diusir oleh guru kami dulu. Ya, jangan rusak majelis kami yang suci ini dengan adabmu yang kotor kepada Allah. Ya, sampai seperti itu. Gimana ngebilangin orang? Ya, agar dapat putuh, faham, mudah untuk ingat Allah, untuk khusyuk, untuk sabar, untuk ridha. Allah yang ngasih. Itu sebab perlu beradab yang tinggi. Nenggol kagak mau nenggol kayak. Kita bukan nenggol, digosok. Ya. Ya, tidak semua orang mungkin ini hijabnya. Ya, tapi itulah salah satu adab mereka. Kaifa yajlis ahadukum baina yadayillahi wa yadha'u yadahu 'alal farji? Coba. Bagaimana kamu di depan Allah tanganmu nenggol kemaluan? Ama alimta anna man kana fil khalwah fi hadratillah. Kamu tahu enggak orang di khalwah itu ya, di hadrah Allah. Orang di majlis zikir fi hadratillah. Ya. Wa min adabihim taksiru thiyabihim. Ini bukan Wahabi. Ada sunnah. Itu Wahabi. Sambil ya. Ini apabila ada orang ngatung Wahabi, itu sunnah, ya ahbab. Ya. Sunnah. Saya selalu pakai jubah, ya kan, taksir. Itu sampai ada yang ngatain, wah itu katanya Sidi Rahim sufi Wahabi gitu. Mana ada sufi Wahabi? Ya, idza sufi fatarokal Wahabi. Iya. Itu sunnah. Ya, itu sunnah. Cuma ada sikap dari ulama ahli sunnah. Udah, gua isbalin aja, gua panjangin aja. Karena mereka mengatakan, ya, itu wajib. Itu aja sebetulnya, ingin menunjuk ini nggak wajib nih, gitu. Sama seperti begini, orang kan berdoa itu taklid. Kita baca doa susunannya itu udah baku, kaku, nggak bisa diubah. Boleh. Ya. Orang kan ngapalin doa kayak udah dicetak begitu. Lah, selama itu bukan urutan dari Nabi, maka kita tidak wajib.
Bahkan jangan sampai ada generasi menganggap ini wajib dari nabinya begitu. Enggak, itu disusun oleh ulama. Maka terkadang kita seling begini, kita seling begitu. Ya, untuk mengesankan bahwa sunnahnya tidak ada di situ. Sunnahnya adalah baca doa. Ini kita ketika kita tidak baca doa seperti susunan ya, orang tua kita, guru kita, wah dia melanggar orang tua. Itu jahil. Ya. Tetapi ketika orang melakukan itu, ya itu apa? Karena cinta kepada gurunya, bas. Tapi kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tasawuf tanpa ittiba ya nggak berguna apa-apa. Itu sebab mesti dengan ilmu. Ya. Taksiri siyabihim itu. Dia memakai baju dipendekin. Qala Syekh Al-Basri fi qaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir, salah satu tafsirnya ay faqassir. Bagaimana untuk menjaga kesucian, jangan sampai nyengser lalu kena apa? Menyapu kotoran. Wa min adabihim idza labisu thawban jadidan la yaghfuluna an qauli alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada mereka ketika pakai baju baru, mereka tidak lupa membaca doa apa alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian, yakni memakaikanku dan merezekikan ini pakaian itu tanpa daya dariku dan kekuatan. Lama rawa Abu Daud an Muaz ibn Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ketika baca doa itu habis makan dan ketika dia pakai baju, habis pakai baju dipakein, ya udah selesai pakai, lalu baca doa itu diampun dosa yang dulu dan yang nanti, ya diampun. Tapi ingat bahwa doa sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai berdoa mau tidur, itu doa itu adalah zikir, bukan seperti anak TA doa ngapalin bacaannya, bukan. Ya, tetapi dianya tetap connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi begitu dia bangun, apa yang dia ingat pertama kali? Allah. Maka terus alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dia kan tidur kan mati. Iya toh? Nah begitu tidur, begitu bangun nyambung lagi. Kita makan lama loadingnya bangun tidur. Sampai udah wudu, udah berdiri sholat kayak masih ngelenggut. Udah bangun duduk baru ingat bacaan alhamdulillah, itu dia lagi ngebaca, bukan ya. Itu adabnya, funnya itu seperti itu ya. Wa min adabihim ikramu ahlil hirafil masyru'ah. Mereka menghormati orang-orang yang mempunyai profesi pekerjaan tetapi yang masyru'. Ya, dia sangat menghormati. Wa ta'zimihim bi tariqati syara'. Dan juga menghormatinya dengan cara yang benar, cara yang bukan artinya dengan cara yang syar'i agama. Li'annahum mutakhalliquna bil adab ma Allah wa ma'al kaun wa in kanu la yash'uruna bidzalik. Allah. Karena hakikatnya itu orang yang bekerja mencari duit dengan cara yang halal, berarti dia beradab kepada Allah dan beradab kepada alam semesta ini, tidak merusaknya, tidak melakukan tipuannya dan lain sebagainya. Dan mereka tidak terasa bahwa orang yang anggus-anggusan nyari kerja sebetulnya dia beradab kepada Allah. Allah Razzaq. Ya. Tapi dialah yang menjadi majla ya, nama Allah itu. Nah, maka dia beradab kepada Allah. Dan maka itu dia menghormati. Karena dia melihat apa yang dilakukan
oleh manusia, oleh makhluk ini itu mazhar wa majla sifatihi wa asma'i. Wa min adabihim ta'zimul ulama. Adabnya para salikin, para sufin menghormati para ulama, wa hamalatil Qur'anil Karim, dan para penghafal Al-Qur'an. Mahabbatan fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai ulama karena mencintai Rasulullah. Mencintai umatnya hatta mencintai Rasulullah. Saya sering bilang, kalau kita ingat kepada sesama kita ini, ingat nabinya. Nabi itu sangat sayang, ya. Satu umatnya bagi Nabi itu lebih berharga dari dunia serta isinya. Nabi sangat sayang. Kenapa kita menghina? Jangan pandang umat Nabi itu bodoh, dosa, miskin. Oh, justru itu yang paling Nabi sayang. Ya. Tambah umat Nabi itu berdosa. Itu yang paling Nabi sayang. Ya. Ada enggak? Ya, syafaati li binti Rasulillah, li ibni Rasulillah, la syafaati li ahlil kabair. Ya. Syafaatku untuk umatku yang meskipun berpendosa besar. Ya. La tal'anuh fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Artinya kita yuhibbu ummat Sayyidina Muhammad mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada para ulama uhum, ya, wa hamalatul Quran, li'annahum hamalatus syari'atil mutahharah. Kenapa? Karena mereka lah yang memelihara, yang membawa, yang menyampaikan, yang memahami, ya, syariat yang suci itu. Itu mungkin sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ya, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilahum. Kita disuruh menghormati orang sesuai kedudukannya. Ya, kita menghormati apa? Orang ini umum, lurah kita hormati karena dia dilurahin. Camat dicamatin. Gitu. Itu disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah pernah kedatangan panglima perang dari kafir Quraisy. Ya. Mendatangi Rasulullah. Nabi berdiri. Dia datang untuk apa namanya? Menebuslah istilahnya, menebus tawanan-tawanannya. Rupanya tawanannya nggak pernah disuruh masuk Islam, tapi dia melihat tontonan sifat sahabat itu, ya, indah sehingga dia tertarik dengan Islam dan udah jatuh cinta dengan Islam meskipun belum Islam. Ya, ketika datang panglimanya itu, Nabi berdiri. Rupanya para tawanan yang dulunya anak buah dia, kopral dia itu malah membuang muka dan membelakangi dan tidak berdiri untuk menghormatinya. Nabi marah. Kenapa kamu tidak berdiri? Dia pimpinanmu. Tidak. Sekarang bukan. Dia bekas pimpinanmu. Hormati. Ya, itu kepada kafir Nabi itu. Nabi menyuruh punya adab. Jika punya adab, maka beradab. Kenapa orang tidak beradab? Karena nggak punya adab. Udah aja begitu. Kita kalau ngelihat orang tidak punya adab, nggak usah dikatain. Kenapa? Orang nggak punya bisa ngasih. Ngapain diomelin? Bahwa kayak kita punya baik. Biasanya yang ngomelin, yang marah karena dia sama-sama nggak punya. Kalau dia punya, ya, iblis dihormatin. Kenapa? Khalqun min makhlukati. Yang ciptanya makhluk. Hatta kufar. Ya, kafir. Khalqun min makhlukati. Tapi kalau dia punya akhlak dan punya adab. Bukan persoalan, kenapa nih nggak hormatin? Ini kan semuanya orang bicara agama nusus, ya, zawahir. Tapi tasawuf bicara bawatin, bicara akhlak. Ya. Maka mereka, para aulia, para arifin, para sufi, nggak pernah meminta hak, ya, menuntut kewajiban orang kepadanya, enggak.
Setiap orang akan ditanya oleh Allah akan kewajiban dia. Tapi kita tidak ditanya tentang kewajiban orang kepada kita. Apa nanti di akhir ditanya oleh malaikat, bagaimana bini ente hormat enggak? Lah kagak. Bagaimana ente sayang enggak sama bini? Kan begitu yang ditanya. Ngapain? Yang sesuatu yang enggak ditanya kita tuntut, kita pikirin. Itu kena sakit jiwanya. Kenapa lu enggak hormatin gua? Wah iya. Nah, kenapa lu jadi ngomong begitu? Itu sebetulnya yang benar. Jadi orang kalau orang enggak punya duit, enggak ngasih. Ucap pelit amat, kagak punya duit. Coba kalau punya duit, ngasih. Ya, faqidu syai' la yu'ti. Ya. Nah, maka mereka menghormati. Nah, orang kepada ulama enggak menghormati, ya selesai, karena memang mereka ya tidak punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min adabihim la yamurruna raqibin ala man 'allamahum syai'an minal Qur'anil azim. Coba. Kalau dia lagi naik motor kayak apa, berhenti ketika bertemu dengan orang yang ngajarin dia meskipun sedikit tentang Al-Qur'an. Wah, itu mah ada orang dulu katanya. Lah bukan, yang ngajarin siapa orang dulu. Walau saru min masyayikhil asar, meskipun dia udah jadi apa ya, syekh yang dikenal di zamannya sudah ya, sudah jadi ketua Jatman Kabupaten Bekasi misal, sudah jadi ketua NU Kabupaten Bekasi atau Provinsi Jawa Barat, tetap sama guru mah wala yamshuna amamah, jalan di depan saja nggak mau. Itu adab yang diajarkan ya kepada guru-guru kami, dan itulah adab mereka. Ya. Wala yansaunahu minal hadiyati wasyukri wadu'a, mereka tidak pernah melupakan hadiahnya, syukurnya dan doanya. Nggak pernah dia bersyukur, dia berdoa. Ya, ketika orang ngasih diingat-ingat, ya disebut-sebut, itu adab mereka. Kita mah yang kita sebut-sebut, itu bocah udah gua kasih kayak dulu. Malah kita yang ya. Wala yatazawwajuna lahu mutallaqatan aw imra'atan mata anha. Jandanya guru jangan dikawinin. Tuh, atau yang ditalak guru jangan dikawinin. Itu adab. Bukan masalah enggak boleh, itu adab. Bagi yang punya, kalau yang enggak punya emang enggak. Ini lagi cerita orang yang punya nih begitu. Ya. Lah ono kadang-kadang dia nggak begitu, berarti nggak punya adab gitu. Kenapa? Karena dia yang dia jaga adalah mahabbahnya. Seperti misalnya begini, ya, hormat guru, hormat istrinya, hormat anaknya. Bukan anak istrinya itu nggak salah, ya, bukan anaknya itu bener banget, kak mungkin anaknya lebih buruk daripada orang lain, ya. Tetapi orang yang beradab, ya, dia tidak melihat keburukan orang, sebetulnya begitu. Ini malah lagi cerita, apalagi sama orang-orang yang dia punya sangkut paut mahabbah. Sebetulnya adab-adab ini bercerita wa min adabihim, adab kata kepada anak orang kafir, hatta jiran-jirannya kafir dihormati. Ya. Itu adab. Lagi cerita tentang adab. Cuman cerita itu bersamaan dengan pelakunya, pelaku adab seperti itu. Seperti wah, ada anaknya, gua anaknya hormatin, goblok. Itu adab mereka, adab lu mah menolak, jangan. Seperti dulu para sahabat apabila melihat keluarga Nabi, mereka apabila ahli bait melihat ulama, lari ngeberesin sendalnya. Tapi ulama melihat itu keturunan Nabi, kemudian diambil tangannya untuk dicium. Dan mereka menariknya, bukan, woi, anak ahli bait. Ya, jahil. Ya, dan qillatul adab, bukan begitu adab. Ya, adab kita kepada mereka, sudah.
Bukan ana ahlul bait. Itu qillatul adab. Itu merusak nama ahlul bait. Mestinya kalau dia ahlul bait, dia lebih menghormati umat Sayyidina Muhammad, di mana Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Ya. Itu. Nah, kewajiban kita kepada Nabi ketika ngelihat zuriyahnya, maka dia menghormati. Itu kita punya, Pak. Songkok kita yang ukuran kita. Lah ukuran ente jangan pakai songkok saya. Paham nggak? Itu. Nah, ketika ngelihat anak ulama, anak ya ahlul bait, dia menuntut penghormatan, itu jahil. Bukan hanya jahil, qillatul adab. Dia tidak mengikuti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya ihtiram itu kewajiban kita kepada siapapun. Bukan ya kita menuntut. Bukan kita yakni natlubul haq. Ya. Wala yatawallawna lahu wazifata azl anha, dan wala yatawallawna lahu wazifatan uzila anha. Ya. Nah, ya. Gurunya mecat seseorang, jangan kita angkat. Itu apa? Ikraman li syaikhih. Bas. Kita dengan dia jangan sekali-kali menghina. Misalnya guru marah dengan dia, kita menghina, salah. Ya, guru marah dengan seseorang, kita nggak boleh ngedeketin tuh. Paling kurang di mata guru. Ya. Kenapa? Menjaga perasaan guru. Itu adab. Sebetulnya ketika misalnya murid, ya, guru marah bla 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 bla, lalu dia nggak ngedeketin, ngilu-ngilu, gurunya marah, dia marah beneran. Gurunya tarbiyah. Kalau kita mampus lu. Nah, itu kacau dah itu, dia nggak ngerti tarbiyah. Ntar giliran lu diomelin, kabur jadinya. Loh kok gua ya? Nah tuh. Semuanya tarbiyah, nggak ada yang ya. Jika ada artinya seorang murabi itu marah kepada orang, apalagi muridnya. Kepada orang saja. Ya. Boleh dikatakan batal itu dia sebagai syekh. Nah, dia mendapat izin dari Allah untuk menyayangi ya, makhluk walau kana kafira. Itu seorang murabbi. Ya, dia mendapat izin dari Allah untuk menyayangi makhluk. Itu murabbi. Adapun orang itu pahamnya yang salah. Ya, misalnya marah, wah itu kiai pemarah. Lah, mahabbah. Kita yang ikut-ikut marah. Adapun misalnya gurunya marahin itu kita ngejauhin, itu menjaga perasaan guru. Di belakang gitu. Jangan makanya lo, bukan begitu. Sama aja. Ya, itu nasihatin kita sebenarnya mah. Ya, kalau mau deket hibur, ente berarti disayang itu. Ya, diomelin guru, disayang. Nah, kena nggak paham, ya. Guru nyampe ngomong, gua mah marah kayak sayang. Itu juga kagak nerima. Ilok ah. Kenapa? Karena tidak punya adab, itu saja. Selesai. Nggak ngerti. Apa tahu kata dia mah? Ya, itu tarbiyah. Ya. Walau su'ilu fiha li'annahu abruh tuh. Meskipun dia minta tuh, enggak. Angkat dong gua, enggak, guru gua udah mecat lu. Gitu. Meskipun dia minta. Kenapa? Karena ya guru yang mengajarkan dia itu aburruh. Tapi jangan sekali-kali membenci siapapun. Kenapa? Karena mereka para guru tidak pernah membenci siapapun. Makanya terjadi ya, orang katakanlah memusuhi seorang ulama. Murid yang ngilu-ngilu, tahu ngilu-ngilu? Musuhin ulama. Yang musuhin udah tobat. Ya sama ulama, ya udah diterima.
Kita masih musuhin sama dia, pakai dimaafin. Orang begitu. Nah, itu dia. Ya. Yang nggak ada ilmu, nggak ada adab, dan nggak ada. Ya. Dia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sidik kepada Allah. Kita diajarkan dalam tasawuf untuk tidak membenci siapapun. Bahkan keluaran atau alumni yang terbaik dari tarekat itu adalah orang yang pemaaf dan tidak melihat ada salah dari orang. Semuanya ujian. Itulah lulusan terbaik. Waqad kana Syekh Samsuddin Ad-Dairuti, ya, sahibil burj bidimyat, idza marra ala faqihin yanzilu an dabatih wa yasuquha amamah wa yuqabbil yadah thumma la yarkab hatta yab'uda anhu jiddan aw yatawara anhu bijidarin aw nahwi. Ya, ada Syekh Samsuddin Ad-Dairuti ini, ya, seorang yang telah diangkat di zaman siapa Sultan fi Masur hadis ini. Ketika dia berjumpa orang faqih, langsung dia turun dari kendaraannya. Dulu mungkin onta ya atau kuda, kemudian dituntun ya di depannya. Nah, kalau mobil didorong, ya. Gitu. Kemudian dia mencium tangannya dan dia tidak naikin kendaraannya itu kecuali dia udah jauh banget dari seorang ulama itu, atau sudah kehalang dengan satu tembok misalnya, udah nggak kelihatan. Ma'anahu balagha fil ilmil ghayah, padahal dia orang yang paling alim pada saat itu. Ya, dia ketemu orang faqih, nggak ngukur emang faqihan mana gua sama dia, nggak ada. Ya, jika dia faqih maka hormati, itu adab. Karena lagi-lagi adab, udah aja. Banyak orang nggak punya ilmu nggak ada adab. Ya, banyak, bukan masalah. Ya, itu sebabnya kenapa kita itu sebetulnya kita kan sering membayangkan jika ada seorang syekh 2-3 orang pengennya didudukin di depan kita nonton kayak nonton bokir. Ya, sama Nasir sama udah nggak ada ya, siapa sekarang tuh? Komeng sama siapa gitu. Ya, ditonton. Ya, padahal mereka itu haraj. Apa haraj itu ya? Apa haraj itu? Keberatan kalau mereka didudukan ya kepada orang yang sama di antara mereka. Kenapa? Karena takut tidak beradab. Itu sebab lebih baik dia jauh. Bukan ikhtilaf, bukan. Bukannya kok nggak mau bareng-bareng, kok pada jauh, bukan, dia takut tidak beradab. Ini Syekh Samsuddin ketemu aja ulama terus dan nunduk. Padahal dia paling alim di situ. Ya, itu kenapa? Karena kami diajarkan oleh guru, bukan diajarkan, dicontohkan. Ya. Kami ada majelis di sini, kemudian suatu ketika ada majelis, lalu datang seorang sufi. Ya, kita nggak tahu karena dia pakai celana panjang, pakai dasi, nggak pakai songkok. Ya, betolnya cakep banget, ganteng, pakai kacamata hitam lagi. Lah sampai yang nebak itu seorang arif. Ya, kita nyantai aja, nggak nghormatin. Lalu kemudian guru kami berdiri dan menghormatinya. Tapi merah mukanya. Nah, saya bingung kenapa merah ya. Ya, duduk bareng di majelis. Nah, kemudian begitu beliau pamit keluar, habis kita diomelin. Ya, kamu sama sekali tidak ada adab, katanya. Gitu. Karena nggak tahu. Ya, nggak tahu gitu diomelin, coba bagaimana udah tahu. Ya. Dan nggak boleh tuh punya pikiran, wah dia tahu gitu diomelin buaya dia mau nyuwon. Ya, tidak. Lah kalau tahu mah, ya, tahu nggak tahu ge kalau nggak ada adab mah orang nggak punya mah nggak bisa ngasih. Udah begitu patokannya. Ya.
Iya, nggak bisa ngasih. Orang nggak punya. Mau minjem, emang duit bisa dipinjam. Lalu akhlak tidak ada. Allah wasyarahal minhaj, dan beliaulah yang mensyarahkan ya kitab Al-Minhaj li Imam Muslim, Al-Imam Nawawi, na'am. Dan banyak kitab lain. Ya, wa faqihu ala hukmi fuqaha'il makatib. Lam yazid ala hifdzil Qur'anil Karim illa ma la budda minhu wa qalla man yaf'alu dzalik fi hadzal zaman. Ya. Dan bahkan dia bukan hanya mensarahkan kitab Minhaj dan juga mensarahkan para faqihnya berdasarkan hukum fuqaha'ul makatib. Ya. Dan dia tidak menambah hafalan Qur'annya kecuali yang mesti ditambah. Ini salah satu sifat Imam Syamsuddin, dan di zaman sekarang itu jarang. Ya. Artinya ketika dia menghafal Al-Quran, dia nggak akan tambahkan hafalannya sebelum dia amalkan, sebelum dia pahami, sebelum dia begitu. Itu salah satu akhlak. Artinya bahwa dia seorang yang telah mencapai ilmu yang luhur, ya, ilmu yang tinggi, tapi itu adab mereka. Jadi adab itu karakter. Ya, karakter sifat rohani. Kalau budaya lebih kepada kebiasaan fisik, itu budaya. Ya, budaya itu hasil ilmu, hasil akhlak, itu budaya. Ya, misalnya di satu kampung, kenapa sih bangunannya begitu, rumahnya begitu, pakaiannya begitu, komunikasinya begitu? Itu baru budaya, hasil daripada ilmu yang diajarkan atau rohani, ya, sifat akhlak yang ada pada orang di sekitar situ. Maka jadi kebiasaan. Seperti kita kan ngadep ulama. Kenapa ngadep ulama begini? Itu baru budaya. Ya. Natijah. Ya, lebih kepada sifat daripada tampilan zahir, ya, daripada sifat rohani. Adapun adabnya adalah karakter mulia. Wa min adabihim la yajlisuna lil masyikhah walau ijtama'at fihim syurutuha illa bi iznin minallah. Allah, ya, adab mereka tidak pernah mau duduk dia sebagai syekh, sebagai guru. Ya, meskipun syaratnya sudah cukup kecuali dengan izin Allah. Ya. Ini berebut pada pengen jadi syekh, ada yang ngaku ketemu Nabi Khidir, ada yang ngaku dikasih izinnya dari mimpi, ada yang macam-macam. Ya. Tidak, mereka padahal ya itu ya kursi al-masyayikh, ya, itu lebih panas daripada nar, daripada api. Nah, setiap saat siap-siap untuk dibakar oleh Allah. Ya. Au min babihil a'zam. Au min syaikhin 'arif nasih. Kalau belum ada izin dari Allah atau dari pintunya yang agung, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari syekh yang arif yang nasih. Fa inna fil iznil barakah wassalamatu fil minal afati fi mustaqbaliz zaman. Karena di dalam izin itu ada berkahnya, ada keselamatannya, ya, daripada afat, yang sesuatu yang merusaknya di masa depan. Orang mungkin ilmunya cukup, orang mungkin akhlaknya cukup, mondoknya udah lama, ya, orang udah berkumpul di sekitarnya, tapi tetap yang mereka ya, beradab karena tidak ada izin. Ya, ini orang nggak ada izin ngaku lah, waktu berdua-dua orang lain nggak ada yang tahu, supaya orang percaya lah, kan nggak bisa, mesti ada yang tahu. Makanya zaman sekarang, dulu izin itu ghair maktub, tidak tertulis, karena izin itu minallah. Gitu. Kalau sekarang perlu ada syahid malah sekarang. Kenapa? Takut ada yang mengingkari karena banyaknya mudda'i. Ya, kasratul iddia, maka akhirnya perlu,
ya, ditulis, bahkan ada syahid, ada saksi, ya itu apa, tuntutan zaman sudah. Ya. Sebetulnya itu izin. Ya. Mungkin di Indonesia pada generasi 2 generasi aja nih baru ada tulisan izin. Kalau dulu tuh nggak ada, di generasi 2 generasi di atas. Tapi kalau di Arab mungkin sudah 4, 5, 6 generasi sudah lebih maju begitu. Problemnya sudah lebih dulu timbul ya, di sana para pengaku-ngaku, sehingga tuntutan untuk ada izin tertulis sudah lebih dulu lama, sudah 6 generasi. Di sini baru 2 generasi baru ada tulisan izin begitu. Seperti dulu cerita daripada ya, kami punya orang tua ya, ketika dapat izin dari ayahnya, dia ingin kabur ke Saudi. Kata dia, jadi makmum lebih nyaman daripada jadi imam. Ya. Dia berusaha untuk lari dari bapaknya karena gara-gara dapat izin untuk menggantikannya. Ya, ya tapi nggak punya duit, mau kabur, jadi akhirnya nggak jadi kabur. Wal muradu bil izni minallahi ta'ala al ilhamus sahih. Apa yang dimaksud izin dari Allah? Ada ilham yang sahih. Ada ilham, ya ada satu seperti begini misalnya. Orang diangkat untuk jadi panglima perang. Dilihat dari mana coba? Si pimpinan yang mengangkat anak buahnya untuk menjadi panglima perang yang sedang berkecamuk, dia tidak sembarangan tuh. Mimpin orang, menunjuk pimpinan untuk mimpin perang. Mesti ya, segenap ilmu pengetahuannya, pengalamannya, intuisinya. Kalau dalam tasawuf artinya kasyafnya. Ya. Kalau dalam bidang umum al-hadas, intuisi. Ya. Seperti guru lah, tahu kan mana murid yang romannya nih bakal jadi guru nih yang bagus. Itu kan intuisi guru. Ya, semua dalam bidang tertentu dia ada intuisi yang menyangkut dengan bidang itu untuk mengetahui siapa orang yang punya ya bakat yang dan minat yang serupa. Ya, maka seorang murabi punya hadas itu kalau dalam istilah filsafatnya, ya, intuisi itu. Nah, itu juga merupakan izin dari Allah. Ya. Jadi orang nggak bisa ngaku-ngaku kalau tidak ada izin dari gurunya. Gitu. Nah, apa ilham yang sahih? Kalau dalam saya memberikan contohnya dalam konteks perang. Terus saja dia dihujani dalam pikirannya untuk bagaimana memimpin perang itu, terus dapat aja. Kalau enggak bagaimana? Saya emang enggak bisa, kan? Enggak ada ilham dari Allah yang sahih. Ya. Nah, untuk mengetahui sahihnya itu, ya, itulah perlu guru. Ya. Wa min adabihim la yazhaduna fid dunya illa likauniha mabghudatan lillah. Mereka tidak zuhud kepada dunia melainkan karena dunia itu dibenci Allah. La li'illatin ukhra min rahati badanin.
Ya, dia benci dunia itu karena memang Allah membencinya. Ya, bukan karena ada alasan lain. Ya, karena malas. Gue mau juhud, lah malas cules. Tidak, zuhud itu di sini nih, di hati. Lu ngapa nggak kerja? Zuhud. Itu malas atau nggak punya kepandaian apa-apa. Ya, itu zuhud. Zuhud itu tidak meletakkan harta di hatinya, ya. Tidak di tangannya. Itu zuhud. Kayak orang tua, kenapa nggak berani? Orang tua nih kenapa nggak mau ngasih duit sama anak kecil gede-gede? Ilo kita ngasih duit 1 juta sama anak umur 5 tahun. Kenapa? Takut habis kagak puguh. Nah begitulah guru. Ya, hati-hati dengan dunia. Jangan dunia itu sama sekali terus nggak kerja. Salah. Seorang wali jika melarang kerja, jahil. Paham mereka salah. Ya. Itulah bahasa ketika tidak dipahami, bahasa mereka tidak dipahami dengan ilmu, maka salah tafsir. Bab apa di dalam tasawuf? Bab zuhud, bab qanaah, bab faqr, itu nggak ada bab lain. Nah, karena orang sering niru kepada ulama zahirnya. Itu kayak uncang-uncang baik, anaknya uncang-uncang juga. Jangan. Ya. Au takhfif hisab. Ya. Atau kalau dia tidak membenci dunia karena Allah membencinya atau karena dia takut dihisab. Ya. Karena kita nanti mati, harta itu, ya, kalau harta itu halal, dihisab. Kalau haram, disiksa, diazab. Ya. Mereka itu takut dihisab kelamaan. Orang kalau banyak hartanya kan hisabnya lama. Coba kalau kita nggak punya harta lah nggak dihisab pisan. Itu duit buat apa aja loh? Lah ceritanya kan panjang. Lah orang duitnya 7 triliun. Ceritanya panjang. Kalau kita cuma punya duit 1 juta, bahkan ya buat anak sekolah habis, udah kelar. Yang lainnya lah orang ada lagi. Ya. Atau begitu, wa kadzalika la yazhaduna fi ma fi aydin nas illam tisalan lil amr. Ya. Mereka zuhud, tidak zuhud kepada apa yang ada di tangan orang, melainkan karena melaksanakan perintah. Kenapa mereka tidak mengingini apa yang di tangan orang? Karena melaksanakan perintah. Ya. Ada hadis izhad fi ma aydin nas katanya. Jauhilah ya, dari apa yang di tangan orang, maka engkau akan menjadi orang yang paling mulia. Maka dia mengikuti perintah itu. Wali yuhibbuhum annas. Ya. Fayasfa'u fihim inda rabbihim. Ya, atau agar orang mencintai mereka sehingga mereka mendapatkan syafaat, ya, dari orang-orang yang zuhud itu nanti di hari kiamat di sisi Allah. Ya. Waqa'atil mu'akhadzah 'ala dzunub, ketika terjadi satu tindakan kepada dosa, la li'illatin ukhra min iqamati jah. Ya, bukan karena ada alasan lain, karena ingin mendapatkan kedudukan, wantisyari saitin, atau ingin dikenal indahum di sisi orang. Tidak, mereka zuhud itu karena menjalankan perintah. Ya. Agar apa? Agar dia bisa menolong saudaranya nanti ketika itu. Sama, hatta ketika mereka meminta dari orang agar orang punya sedekah. Nah,
meminta dari orang agar orang punya sedekah, tapi ini kudu betul-betul niatnya. Ya, bukan harta itu dieleng oleh perut dia, bukan. Tapi digunakan untuk kepentingan orang lain, karena sedekah. Ya, seperti ada seorang wali ngeliat di kampungnya pada pelit. Kan kudu punya amal orang masuk surga itu. Akhirnya itu wali setiap hari dia ngendon makan di rumah yang berbeda. Hari ini tanggal 1 di rumah dia. Di sini tanggal 2 pindah, tanggal 3 pindah, tanggal 4 pindah. Sampai tanggal 30 di rumah yang 30. Yang rumah yang nomor 1 udah nungguin kemana ya, udah sebulan orang kiatan-kiatan. Datang lagi, Kiai lah nggak makan rumah saya, makan udah kangen kan. Nah yang nomor 2 kemana sih Kiai, udah sebulan. Terus begitu. Bukan karena males. Bukan. Ya karena agar orang punya sedekah. Ini orang sama sekali orang kampung nih. Ya. Nggak ada pahalanya pisan. Maka dia bikin. Nah. Itu kelihatan makannya kayak orang banyak. Ini makannya banyak sama ngandut. Ya, bukan untuk ya, menimbun, menghimpun, lah itu salah kaprah, tidak memahami apa maksud para ulama dulu mengambil dan meminta dari orang. Mereka itu semua punya akhlak memberi mestinya. Ya, ini mah asal kiai akhlaknya meminta, karena dia salah memahami bagaimana tarbiyah mereka itu kepada orang lain. Ya. Paling kurang mereka untuk mengambil pun adalah untuk mempertahankan hidup mereka, karena mereka pikirannya, waktunya, tenaganya, ilmunya untuk khidmah. Ya. Seorang ulama itu boleh memakan dan meminta dari orang jika 24 jam semua waktunya, pikirannya dipakai untuk khidmat kepada orang dan gak ada waktu untuk cari uang. Kalau selama ada waktu, ya, selama dia masih bisa mendapatkan dari hasil kerjanya, maka ya, tidak boleh mengambil dari orang. Ya, selama dia ada, nggak boleh ngambil. Ya, dia ngambil, mungkin ada yang mau dibantu. Itu akhlak mereka, itu adab mereka. Ya, ketika tidak ada perlunya, nggak ada hak. Wa min adabihim naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.